Salam. Puji Tuhan. Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan bahwa sepanjang 3 minggu ini kita akan berbicara tentang satu tema, yaitu tentang kehidupan Kristen yang efektif. Minggu ini adalah minggu terakhir saya akan berdoa tentang bagaimana keempat khusus kehidupan dan kesaksian Kristen. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa 2 minggu yang lalu saya hanya mencoba mengulas sedikit, karena apa yang saya sampaikan hari ini kan selalu berkaitan. Apa yang kita akan lihat hari ini dari mulai tanggal 9, 16, dan 23 hari ini, kita akan sama-sama membahas tentang kehidupan dan kesaksian Kristen. Bagaimana hidup kita ini menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah kota Medan. Saudara-saudara, beberapa tamu dari luar negeri datang, dan ketika sampai di Medan ini mereka terkaget-kaget dengan situasi kita di Medan. Kenapa? Karena butuh effort yang tinggi, butuh keberanian yang tinggi untuk mengendarai kendaraan kota Medan. Bagi orang asing itu, bagi mereka itu sesuatu yang spok jantung. Karena orang di kota kita, lampu merah kan berhenti, hijau, kuning harus berhati-hati untuk berhenti, hijau jalan. Yang terjadi adalah kuning makin kencang, hijau juga sama-sama merah jalan. Dan itu bagi orang-orang asing datang ke Medan itu menjadi pergumulan tersendiri bagi mereka. Bapak Ibu, saya kemarin melihat satu berita bahwa orang Kristen di kota Medan ini kurang lebih sekitar 43%. Kita bukan mayoritas, tetapi dengan angka yang cukup fantastis itu, apa pengaruhnya Kristen di kota ini? Bagaimana kesaksian kita di kota ini? Apakah kehadiran kita di kota ini menjadi berkat melalui kehidupan kita? Nah, ini yang kita bahas sepanjang 3 minggu ini dan akan seterusnya, karena kita mau hidup kita ini berdampak, hidup kita bermanfaat, hidup kita berguna, ada nilai plusnya. Ketika kita mengatakan bahwa kita ini adalah pengikut Kristus, berarti orang harus melihat kita melalui kesaksian kita bahwa hidup kita ini memang memancarkan kasih Kristus. Nah, saudara yang kasih kita, khusus kehidupan dan kesaksian Kristen ini ada terbagi dalam beberapa poin. Yang minggu pertama di tanggal 9 kita bisa melihat bahwa untuk menjadi kesaksian Kristen yang efektif adalah hidup kita sendiri harus efektif. Nah, hidup yang efektif itu seperti apa? Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama yaitu kalau mau hidup kita menjadi efektif, maka yang pertama adalah genggam firman Tuhan. Sejauh mana kita pegang firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita sebagai orang Kristen. Kalau kita hidup Kristus, sejauh mana kita genggam firman Tuhan, artinya kita percaya firman Tuhan, sungguh-sungguh meyakini firman Tuhan bahwa firman Tuhan itu bisa merubah hidup. Ini yang pertama. Kehidupan Kristen efektif yaitu orang Kristen yang harus menggenggam hidupnya adalah menggenggam firman. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita ini menggenggam karunia Tuhan. Selain firman-Nya, tetapi bagaimana kita berjuang untuk terus pegang tangan Tuhan. Bapak Ibu dengar baik. Tuhan selalu memegang tangan kita. Dan kalau Tuhan dipegang, Dia tidak pernah melepaskan kita. Tetapi perlu effort kita, perlu perjuangan kita untuk menggenggam tangan Tuhan. Tuhan pasti menggenggam kita, tapi persoalannya sejauh mana perjuangan kita untuk menggenggam tangan Tuhan. Itu perlu tindakan kita. Maka kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 15 katakan apa? Kalau orang tidak melekat kepada pokok, maka dia akan berbuah. Itu berarti perlu tindakan kita. Kalau hidup kita efektif, kita bagaimana berjuang untuk menggenggam tangan Tuhan. Tuhan sudah pegang kita, tapi balasan kita apa yang kita lakukan? Sejauh mana kita genggam tangan
Dia sudah berjanji menyertai kita selama-lamanya. Itu berarti dia dengan kita Tuhan. Nah kalau dia hanya sendiri tinggal, tapi kita lepas lagi, berarti kita ini semacam robot, hanya ditarik, ikut saja, tidak apa-apa. Padahal pada kita ada kehendak bebas, ada perasaan, ada akal budi untuk bertindak. Kita ini bukan robot. Nah karena itu Tuhan mau, kalau mau hidup tidak efektif, tidak hanya dengar firman Tuhan, mempercayai kepada Tuhan, tapi berjuanglah untuk kehendak. Caranya apa Bapak Ibu? Bagaimana doa kita? Bagaimana pembacaan kita? Bagaimana kebergantungan kita kepada Tuhan? Itulah salah satu contoh bagaimana kita menggenggam. Kita tidak bisa menjadikan sebuah alasan kita apapun itu, apapun, tidak bisa. Untuk kemudian kita tidak bisa berjuang untuk menggenggamkan. Justru kita harus berjuang untuk menggenggamkan. Karena dia sudah berjanji. Kita yang butuh Tuhan, Tuhan yang butuh kita. Maka perlu tindakan ekstra bagaimana saya harus menggenggam. Yang ketiga, minggu lalu saya sampaikan, apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang yang efektif, tidak hanya menggenggam firman Tuhan, tidak hanya menggenggam tangan Tuhan, tapi berjalan di jalan Tuhan, berjalan di jalan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kalau ada jalan Tuhan, maka pasti ada jalan manusia. Kalau ada jalan manusia, maka pasti ada jalan setan. Maka jalan mana yang sedang kita pilih? Kita sedang ada di jalan mana? Apakah jalannya Tuhan? Aku jalan kita, aku jalan setan. Orang lain tidak bisa jawab, hanya kita yang bisa jawab. Hidup kita akan efektif kalau kita genggam firman Tuhan, kita genggam tangan Tuhan, kita berjalan di jalan. Ini tanggal 9 saya sampaikan di hari. Minggu kemarin pada 16 saya sampaikan satu poin yang sangat penting. Kalau kita menjadi efektif, tidak hanya itu, tetapi yang kedua adalah kita harus menjadi saksi yang efektif. Kita harus menjadi saksi di kota ini. Kita harus menjadi saksi di dunia bahwa hidup kita berbeda dengan orang yang belum percaya kepada Kristus. Kita harus menjadi saksi Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi saksi Kristus, minggu lalu saya sampaikan dalam Lukas pasal 9 ayat 10. Yesus datang ke dunia mencari, menyelamatkan yang hilang. Itu misi Kristus di dunia. Bahwa kehadiran di dunia ada maksud tertentu. Ia hadir untuk membawa saksi bahwa ia mau mencari, menyelamatkan yang hilang. Dan misi itu adalah misi kita harus pergi untuk mencari, menyelamatkan, membawa mereka yang terhilang kembali kepada Tuhan. Berarti itu misinya Tuhan. Maka itu juga menjadi misi kita. Kenapa itu menjadi misi kita? Matius 28 katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, baptis, ajar, lakukan segala sesuatu. Maka kalau kita lihat bagian ini, maka ini menjadi misi. Maka kalau itu menjadi misi kita, maka kita perlu cari. Kita perlu cari siapa saja dalam dunia ini. Kita kasih tahu. Kita perlu cari siapa saja yang selalu berdoa. Atau kita salah satu pelaku, sehingga kita tidak berani menipu orang lain. Saya yakin ada banyak yang antara kita simpang ini sebagai banyak antara kita selalu lawan arah terus. Kita yang harus lupa. Berarti kita termasuk yang terhilang ini. Temukan, bawa. Itu berarti kita terhilang dari kasih. Kita bawa. Ini hal yang kita harus menjadi orang Kristen yang efektif. Mencari saksi yang efektif. Berarti kita
menjadi berkat bagi dunia. Tuhan hadirkan kita di dunia tidak kebetulan. Selalu ada maksud Tuhan yang indah atas kita. Nah, misinya itu adalah bagaimana mencari, menyelamatkan yang terhilang. Dan karena itu juga menjadi misi kita. Itu misi Tuhan di sini. Karena begitu dia datang dan ketika dia kembali, dia berpesan, pergilah, jadikanlah semua bangsa. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita ada di dunia terakhir, di dalam akhir. Berarti kita harus menjadi orang Kristen yang efektif. Kita harus menjadi saksi Kristus yang efektif. Yang ketiga adalah kita harus bertumbuh di dalam Kristus. Kita ini semua hampir punya tanaman di rumah. Saya semalam tiba-tiba sedih karena mangga di belakang buahnya luar biasa. Tiba-tiba angin datang, patah dahannya. Rombongan semua itu. Ya, sedih sekali. Inilah lagi rame-rame. Bisa rakyat ke atas makan dari dalam. Begitu angin jatuh. Buahnya luar biasa banyak. Bagaimana dia bisa bertahan sampai udah lepas dari pokok? Ada pertumbuhan yang kemudian menghasilkan buah. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bertumbuh di dalam Kristus. Inilah lanjutan daripada dua tema yang sudah kita bahas. Hidup Kristen yang efektif, saksi Kristus yang efektif. Maka kita juga perlu bertumbuh di dalam Kristus. Mari kita lihat 1 Korintus 19 ayat 19 sampai 23. Bapak Ibu silakan lihat di layar saja. Boleh lihat, saya ada. Nah, mari kita lihat ayat 19 20. Kita baca bersama-sama. Ayat 19 sampai ayat 19 dan ayat 20. Mari kita sama-sama baca ayat 19. 1, 2 ayat. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh mengenalkan sebanyak mungkin orang. Ayat 21 ayat. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku mengenalkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat mengenalkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat menenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Ayat yang terakhir. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat 19, 20, 21, 22, di bawah akhir dari kalimat itu, Paulus selalu katakan, supaya aku memenangkan sebanyak mungkin orang, supaya aku menenangkan mereka, supaya aku membawa mereka datang kepada Kristus. Dari ayat-ayat yang kita baca. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan kalau kita lihat bagian ini? Apa yang harus kita lakukan supaya kita ini bertumbuh di dalam Kristus? Kalau kita lihat beberapa ayat kita, maka kita akan menemukan paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, supaya kita bertumbuh di dalam Kristus, yang pertama adalah kita harus sudah mengalami
yang ada yang namanya karakter. Ada perubahan karakter. Karakter apa sih? Karakter itu tabiat. Kalau dalam bahasa Indonesia bilang peringai. Tabiat. Bisa juga orang bilang sifat. Karena dari kebiasaan bisa lalu menjadi sifat. Sifat kemudian bisa menjadi karakter. Karakter kemudian menjadi tabiat. Jadi kita harus berubah karakter. Kata yang lain karakter atau temperamen. Jadi bisa dikatakan sifat, tabiat, karakter, temperamen. Orang yang bertumbuh adalah orang yang harus berubah karakter, berubah temperamen. Memang dalam hidup manusia paling tidak ada 4 temperamen karakter manusia. Ada yang namanya sanguin. Ini orang yang gebu-gebu. Ini contohnya Petrus. Yesus katakan, salah satu di antara kalian akan meninggalkan aku. Yesus berkata, Petrus berkata, yang lain boleh pergi, aku tidak akan meninggalkan engkau. Tapi dia orang pertama juga yang menyangkal Petrus. Ini orang sanggup. Semangatnya luar biasa. Ada juga orang segmen tertutup, pemalu. Ada juga orang koleris. Ini karakter. Koleris di sini orang banyak bicara, suka bicara. Dia kalau sudah bicara orang lain nggak boleh potong dia. Dia mau ngomong terus. Dia mendominasi dalam sebuah pembicaraan. Orang koleris. Dan dalam rumah tangga suami istri selalu ada yang gitu. Ngoceh aja terus, tapi dia mendengarkan nggak mau. Tapi ada juga orang yang melankolis, sedih, melo, nangis, sedih, tak ada masalah, tiba-tiba nangis sendiri. Ini kan, nah karakter ini harus diubahkan, harus berubah, melalui perubahan karakter. Kalau ini kita lihat di ayat 19, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Tahu saja orang yang menggebu-gebu, tapi dia tahan dirinya, supaya melalui dirinya orang lain dimenangkan di bawah atas. Orang tahu dia itu penjahat sebelum dia orang yang frontal, tapi bagaimana dia kuasai karakter ini supaya ia menangkan orang bertumbuh di dalam. Saudara, kadang-kadang kita tidak menjadi berkat bagi banyak orang oleh karena ego kita tidak bisa tahan. Diri kita tidak bisa diredam, sehingga kemudian yang kita lakukan adalah menyakiti orang. Maka kita perlu berubah atas karakter hidup kita. Roma 12 ayat 1 dan 2 katakan apa? Berubah oleh perbaharuan budi. Budi bicara tentang apa? Karakter. Ada banyak sifat dalam hidup kita yang memang harus diubahkan, Bapak Ibu. Orang kalau sudah percaya kepada Kristus bukan berarti kemudian hidupnya langsung sempurna. Tidak. Dia sudah percaya Kristus tapi mungkin masih bermarah. Mungkin masih saja pendendam. Nah ini yang harus dia berjuang untuk lepaskan diri dari hal yang demikian. Jika ini tidak dilepaskan maka dia sulit untuk bertumbuh. Penghambat pertumbuhan dalam iman kita adalah karakter. Maka kita harus berani untuk ubah karakter. Kita paling tahu kalau kita diomongin tentang apa sensitif. Kalau orang mulai bicara kita meledak berarti pemarah, berubah langsung. Karena jika tidak, kau capek baca firman Tuhan ini, doamu mungkin kencang sekali, kau bisa melayani orang lain, tapi
tapi engkau tidak bertumbuh sedikit. Karakter kita adalah penghambat utama kita bertumbuh di dalamnya. Itu sebabnya bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen, nampaknya ada perubahan. Kenapa? Karena kita tidak mengenalkan karakter kita, sifat kita, kebiasaan-kebiasaan kita untuk diubahkan oleh Tuhan. Jadi semua sisi-sisi negatif, semua sisi negatif dalam hidup kita perlu diubahkan, harus serahkan kepada Tuhan. Ini yang pertama, Bapak. Karakter kita harus diubah. Karena jika tidak akan bertumbuh. Kita mungkin rajin, setia, apa saja kita lakukan, tapi kita tidak mengenal. Pernah nggak Bapak Ibu nilai ini? Tahun lalu bertahun apa kemajuan yang saya dapatkan? Apa kemajuan yang saya tidak dapat sepanjang 1 tahun? Bapak Ibu pernah lihat itu? Tentu dalam hal ini bertumbuh dalam Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan. Kalau tahun lalu dan sampai tahun ini beda, tidak ada bedanya, masih tetap pemarah, pendendam, tetap masih mulut kotor. Tidak bisa berdampak positif. Ada yang tapi ada karakter yang harus dilepas, harus diberi ruang kepada Tuhan. Ini yang pertama, Bapak. Yang kedua adalah supaya kita bertumbuh dalam itu, selain kita harus diubahkan karakter kita, maka hal yang kedua adalah harus menyesuaikan diri dengan semua situasi yang ada di sekitar. Ini luar biasa. Kalau kita lihat ayat 20-22, Paulus katakan, kalau aku orde dulu dengan orang Yahudi, aku berusaha sama seperti orang Yahudi. Kalau aku ada dengan orang-orang ahli Taurat, aku sama seperti orang ahli Taurat. Itu bukan berarti Paulus menyangkal diri, tetapi tujuannya adalah dia bisa membaca situasi, yang bisa menempatkan dirinya di tengah-tengah mereka, dan kemudian mau membawa mereka datang kepada Tuhan. Kadang-kadang kita ini tidak mau duduk di tengah-tengah teman. Kadang-kadang kita tidak mau duduk di tengah-tengah pencemooh. Kenapa? Karena kita takut menjadi bagian itu. Kenapa kita takut menjadi bagian itu? Berarti kita belum bertumbuh. Kita harus bisa menyesuaikan diri dalam situasi dan keadaan. Orang yang bertumbuh itu dalam ditaruh di mana saja. Tetapi kemarin saya lihat di Instagram, orang buat pagar, kawat, kemudian labu berbuah, kemudian masuk ke lubang itu, dan tambah hari, tambah lama, tambah besar. Akhirnya pangkal yang dekat dengan pagar ini kecil, nggak bisa berkembang lagi karena dihambat oleh kawat. Tapi yang lewat daripada pagar belakangnya itu makin besar, tapi depannya kecil, hampir putus. Kenapa? Karena kawat menghalangi. Di sisi yang lain, labu ini menyesuaikan diri dengan kondisi. Bagaimana dia bisa bertahan ditaruh di tempat situasi demikian yang bisa menyesuaikan diri. Bapak Ibu, kita harus bisa menyesuaikan diri kita di mana kita berada. Kadang-kadang kita tidak menjadi berkah, tidak menjadi kesaksian hidup. Kadang-kadang kita di tempat orang-orang yang biasa saja, kita gaya kita seperti selebritis. Kita ada di tengah-tengah orang yang luar, gaya kita seperti gede. Bagaimana kita bisa diterima dengan baik? Kita harus bisa menyesuaikan diri. Kita harus bisa menempatkan diri. Tapi tujuannya adalah bagaimana membawa orang-orang kelompok itu untuk datang kepada Kristus. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Ia tidak membiarkan dirinya hanyut oleh kelompok di mana dia berada. Duduk dengan kumpulan ahli Taurat, oke. Orang-orang Yahudi, oke.
bagaimana membawa mereka. Kadang-kadang kita ini kalau duduk dengan pemaham kita jadi kemana? Dulu kita tengah pencemooh, jadi pencemooh. Gak ada yang salah. Balik lagi ke yang pertama, yang kita harus serahkan sama Kristus. Harus serahkan semua sifat tabiat kebiasaan yang tidak baik kepada supaya Kristus pulihkan akan hal demikian. Kita harus bergaul dengan semua orang. Memang di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 saya katakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini saya ketika membaca bagian ini Paulus itu luar biasa. Padahal dia sendiri yang menulis. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sama orang yang lebih oke, orang-orang yang ahli Taurat oke, hukum Taurat oke, di mana saja. Tapi dia tidak dapat malah melalui dia membawa banyak orang kepada Yesus. Saya mau tanya selama ini sudah berapa orang yang kita bawa kepada Kristus? Selama ini berapa orang yang sudah kita tuntun kepada Kristus? Kalau belum ada, ini jadilah seorang saksi yang bertumbuhlah dalam. Kenapa tidak membawa orang lain kepada Kristus? Karena banyak karakter kita yang belum dipulihkan. Sehingga awalnya orang yang kita selalu kagum, hormat, segar. Tapi lama-lama kemudian dia bilang, kok sama juga seperti saya ya? Di komunitas kami Bapak Ibu, saya tidak baru sebut satu komunitas kami. Luar biasa. Yang baik luar biasa, yang tidak baik juga luar biasa. Itu berjalan bersama. Yang baik luar biasa, tapi yang tidak baik juga luar biasa. Berkali-kali saya digoda, bahkan sampai duduk dengan mereka. Dan itu sudah berkali-kali mereka berusaha supaya saya melakukan sama seperti mereka yang tidak baik. Saya tetap pada prinsip. Bukan karena status saya sosial sebagai pendeta, sebagai anak pendeta, tapi itu keputusan pribadi. Sebelum menjadi hamba Tuhan, itu keputusan saya tidak mau melakukannya. Saya tidak mau berusaha untuk saya karena hal yang saya katakan adalah pemahaman. Berkali-kali saya ditaruh di tangan saya. Dia sedikit aja Pak Pendeta. Kan dia juga minum aku. Kenapa ya? Memang tapi ya kenapa panik? Kan sedikit kan gak apa-apa. Memang gak apa-apa kalau sedikit. Tapi aku memang gak mau. Aku sudah sebelum dia berkelompok saya sudah memutuskan. Dari merek yang paling bawah sampai merek yang paling mana, yang satu botol 8 juta, tapi botol kecil begini 8 juta. Kayaknya cukup. 8 juta yang cukup. Kenapa makanya? Nah itulah kembali. Paulus dulu adalah pembunuh penjahat, tapi dia tidak menjadi Kristus. Dia menjadi orang yang paling dekat untuk menyatakan tentang siapa Kristus, bagaimana Kristus menyelamatkan. Saudara, kita harus bisa menyusun diri kita. Tidak ada alasan, tetapi jangan sampai kita ini hanya di bawah arus. Jangan sampai kemudian kita merusakkan diri kita. Ada banyak contoh orang-orang yang dulu setia sama Tuhan, tidak setia. Berapa lalu waktu di konsep kita bahas tentang Raja Usia, takut akan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Tapi Bapak Ibu kalau nanti baca di ayat 67
7:15 ke atas. Ketika ia menjadi kuat, ketika keretanya banyak, ketika tentaranya banyak, banyak sumur digali, banyak tentaranya kuat, apa yang dilakukan? Ia berubah menjadi cahaya. Ada banyak orang yang dulu awalnya setia sama Tuhan, ubah drastis menjadi seperti orang yang sama sekali tidak kenal Tuhan. Apa yang terjadi? Hanya beberapa poin. Bisa saja dia merasa sekarang sudah kuat, bisa saja dia merasa bahwa sekarang dia lebih baik daripada Tuhan, bisa saja dia sekarang merasa bahwa aku tak perlu Tuhan. Bisa. Di dalam kelimpahan orang bisa lupa, dalam kesulitan orang bisa lupa. Karena itu, ini hal yang kedua, kita harus bisa menyesuaikan diri dalam situasi dan kondisi. Hati-hati supaya jangan kita terseret oleh dunia. Sekarang dunia bertiktokan, facebookan, macam-macam banyak semua. Tapi hati supaya engkau tidak terseret. Lama-lama engkau ketawa-ketawa sendiri hanya karena terus-terus bikin konten. Yang ketiga dan yang terakhir, ayat yang ke-23, kita bertemu dalam krisis itu berarti kita harus memiliki misi yang jelas sebagai penyelamat orang. Saudara, banyak yang kita sedang menjadi penyelamat jasmani. Banyak. Begitu anak kita lahir, kita bertanggung jawab menghidupi, makan, minum, pakaian, pendidikan, dan semua kita menikmati yang kita lakukan. Les yang mahal pun kita berani bertaruh untuk ini. Les sekolah, les Mandarin, les bahasa Inggris, semua kita lakukan. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita menyelamatkan rohani anak kita? Sudahkah kita menjadi penyelamat Tuhan? Untuk pertama mulai dari keluarga kita, kemudian orang lain. Sejauh mana kita mendidik anak kita dalam hal-hal Tuhan supaya mereka hidup penyelamat Tuhan. Karena penyelamat Tuhan kita tugaskan guru sekolah minggu, kita tugaskan pendeta, kita tugaskan majelis, kita tugaskan gereja, dan itu diambil oleh orang lain. Kita tugaskan. Misi kita adalah penyelamat Tuhan. Siapa yang pertama diselamatkan? Ya anak kita, suami istri kita. Ini misi. Orang yang bertumbuh maka dimulai dalam keluarganya, harus diajar anak-anaknya, harus diajar keluarganya bagaimana menjadi penyelamat Tuhan. Ini penting. Misi Yesus di dunia adalah mencari menyelamatkan dunia. Bisa jadi anak kita sekarang berjuang, kita tiap hari bersamakan dia, tapi dia tidak mau cerita. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah kau menjadi penyelamat. Sejauh mana kau dididik anakmu dengan keras untuk cinta Tuhan, untuk sayang Tuhan, untuk baca firman Tuhan, untuk rajin ibadah, untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu adalah misi penyelamat. Penyelamatan jasmani kita luar biasa. Kita dari pagi sampai malam ini berjujuran keringat, tahan lapar, asam lambung naik, tahan emosi, kadang-kadang mengeluh supaya penyelamatan jasmani. Dari orang sekolah, bajunya ada, celananya ada, keperluan ada,
Dia hanya butuh Bapak Ibu dan keluarga. Mungkin dia sekarang kan bicara sama suami atau anak, tapi ketika kau ajak dia bicara, engkau sedang memberikan. Mungkin ada banyak orang yang sekarang dia pengen mau cerita tapi tidak tahu cerita kemana. Dia hanya butuh orang yang ingin dengar, mau cerita, dengarkan cerita. Berangkat kau beri waktu untuk dengarkan cerita. Kau sudah menyelamatkan orang. Kemauan, kerelaan kita menjadi bagian dari saya. Relakan kita untuk melakukan misi penyelamat program. Kita sudah doa, kartu Andreas sudah dibagi. Kita sudah bicara kemana. Saudara harus dan saya harus menjadi penyelamat. Mereka yang namanya Bapak Ibu tulis, jangan hanya sekedar tulis, dibawa dalam doa. Kita tidak tahu besok lusa bisa tahu, bisa 10 tahun, tapi akhirnya mereka percaya kepada Yesus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini bagian yang kita lihat. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau menutup renungan ini. Hidup ini adalah arena kami. Kalau Bapak Ibu baca dalam ayat 24-27 baca kita, tapi kita hanya baca 1. Tapi kalau Bapak Ibu baca ayat 4-27, hidup ini adalah arena kami. Kita sedang berjuang. Baik itu penyelamatan secara jasmani dan rohani. Ingat, kita sedang berjuang. Hidup kita adalah area pertempuran, area pertandingan. Kita sedang bertanding, kita sedang berjuang. Karena itu, kita bagaimana caranya supaya kita bisa menang di dalam hidup. Dan memang harus menang. Kalau kita kalah, hidup ini adalah arena kita. Ada yang sedang bertanding soal iman yang lemah. Ada yang sedang bertanding dengan hati yang dikecewakan. Ada yang sedang bertandingkan amarahnya yang meluap-luap. Ada yang sedang bertanding oleh karena suaminya atau istri. Kita itu punya arena masing-masing. Dan kita ini harus bisa menang. Menang bukan berarti harus selalu kemudian cari menang meningkat. Bagaimana kau mengalahkan egomu sendiri? Kau ada orang. Maka tadi gue bertanya, harus diletakkan kepada supaya kepada saya menjadi pribadi. Kita adalah penyelamat Tuhan. Penyelamat jasmani tidak usah dijelaskan. Sudah kita katakan. Jadi penyelamat. Tapi hidup kita adalah ayat. Apa yang dimana bagian apa yang sudah terjadi? Ada yang sedang bertanding soal ekonomi. Ada yang sedang bertanding soal uang. Ada yang bertanding soal hutang. Tapi yang bertanding soal masa depan. Masing-masing kita dengan pertandingan. Tapi pastikan kita harus menang. Kau harus berhasil. Apa yang menjadi kesimpulan dari pertandingan kita saat ini? 3. Yang pertama, orang yang berjumpa dengan Kristus adalah orang yang sudah harus mengalami perubahan karakter. Yang kedua, orang yang berjumpa dengan Kristus adalah orang yang harus bisa menyesuaikan fleksibilitas agar dalam setiap kelompok, dalam sebuah situasi. Dan yang terakhir, orang yang bertumbuh dalam Kristus adalah orang yang harus memiliki misi seperti misinya Kristus.
menjadi penyelamat orang. Cari selamatkan, bawa anak kita ke Kristus dalam Al-Quran. Bawa, jangan biarkan dia jalan sendiri. Sudah tidak lain betul-betul dimakan doa dengan serius. Fisiknya bisa dijalankan, tapi bisa disalurkan dengan kita. Jangan sampai hati dan kecil ketika dia besar dan tiba-tiba pilihan berbeda dengan kita. Karena dari awal kita kurang investasi untuk penyelamatan secara orang, maka